Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi biokimia dengan topik enzim. Apakah yang dimaksud dengan enzim? Enzim itu adalah biomolekul, jadi molekul yang berada di dalam suatu organisme hidup berupa protein atau asam amino yang berfungsi sebagai katalis. Jadi katalis itu adalah zat yang mampu mempercepat laju reaksi. Karena enzim itu dia ditemukan di dalam makhluk hidup atau organisme hidup, maka enzim dikenal sebagai biokatalis atau katalis biologis dengan fungsi mempercepat laju reaksi. Kemudian enzim juga berfungsi untuk mendegradasi makanan atau in vivo di dalam tubuh ataupun di luar tubuh yang dikenal sebagai in vitro. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menjaga organisme agar sel-sel berfungsi dengan baik untuk kehidupannya. Biasanya enzim itu bisa terdegradasi atau terpecah oleh lingkungan. Enzim dapat diaplikasikan di dalam industri untuk berbagai keperluan. Enzim atau biokatalis yaitu zat yang mampu melakukan aktivitas mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Artinya, semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat dalam suatu proses metabolisme di dalam tubuh. Struktur enzim sebelum dan sesudah reaksi itu akan tetap sama. Kemudian enzim itu sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein. Tadi kan enzim itu adalah bagian dari suatu protein atau asam amino. Nah, protein atau asam amino itu dia memiliki sifat yaitu mudah terdenaturasi atau mengalami kerusakan karena suhu ataupun pH. Jadi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, suhu ekstrim itu dia mampu menyebabkan terjadinya perubahan struktur dari suatu protein. Kemudian pH juga sama, artinya jika pH itu dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur dari suatu protein. Aplikasi enzim dalam industri. Enzim dapat diaplikasikan dalam industri sebagai biokatalisis atau zat yang mampu mempercepat laju reaksi. Kemudian ada biotek R&D, jadi untuk bioteknologi, research and development. Kemudian diagnostik, jadi membantu untuk diagnosis pemeriksaan di laboratorium. Kemudian ada food and beverage, jadi dalam industri makanan dan minuman biasanya enzim itu diaplikasikan pada produk pembuatan keju atau yogurt dan lain sebagainya. Kemudian ada animal feed atau pakan ternak. Kemudian enzim juga berfungsi di dalam industri pharmaceuticals atau industri farmasi dan kosmetik. Kemudian enzim juga dapat diaplikasikan dalam biofuels atau bahan bakar. Dan yang terakhir, enzim juga dapat diaplikasikan di dalam household items atau produk-produk rumah tangga. Tata nama enzim. Yang pertama, enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis. Kemudian yang kedua, enzim itu biasanya diberi nama dengan penambahan akhiran ase. Dan yang ketiga, enzim diberi nama berdasarkan reaksi yang dikatalisis. Jadi enzim diklasifikasi ke dalam 7 golongan besar. 7 golongan besar enzim berdasarkan reaksi yang dikatalisis. Yang pertama adalah kelas oksidoreduktase atau nitrat reduktase.
tipe reaksi itu memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen. Jadi berdasarkan prinsip reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, transferase. Tipe reaksinya adalah memindahkan gugus senyawa. Jadi dia diambil dari kata transfer. Kemudian diakhiri ase jadi transferase. Transfer itu artinya perpindahan. Jadi kalau enzim kelompok atau kelas transferase itu dia didasarkan pada reaksi perpindahan gugus senyawa kimia. Yang ketiga, hidrolase itu golongan protease, lipase, amilase. Kalau protease itu diambil dari protein, lipase lipid, kemudian amilase amilum. Tipe reaksinya itu adalah memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Jadi dia diambil dari kata hidro, ya kan, reaksinya adalah